Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu. Watashi no namae wa Novianti Rahayu Tomoshimasu. Novi to yobareto arimasu. Kenalin, namaku Novianti. Aku berasal dari Indonesia yang sekarang lagi ada di Jepang. Yang bertanya-tanya aku ngapain di sini? Aku lagi magang kerja di salah satu perusahaan Jepang sebagai perawat. Maka dari itu, selama aku di sini, aku mau share mengenai semua yang ada di Jepang, mulai dari makanannya, budayanya, orang-orangnya, dan masih banyak lagi. Oh gitu, jangan lupa like, subscribe, cepet ya. Oke, yoroshiku onegai shimasu. Oke, video kali ini aku mau share berbagai pengalaman mengenai persyaratan untuk pergi ke Jepang, terutama sebagai pemagang kerja di kala musim pandemi seperti ini. Mau tahu apa aja itu? Yuk, kita cek. Yang pertama adalah paspor. Kalian mau pergi kemanapun, ke luar negeri, itu harus punya ini. Kemudian, yang kedua, kamu harus punya visa. Pembuatan visa itu aku karena tinggal di Bandung, aku membuatnya di Jakarta, kedutaan Jepang. Jadi setelah beberapa persyaratan yang diajukan juga untuk pembuatan visa, seperti salah satunya harus ada paspor ini. Jadi nanti visanya keluar seperti ini. Kelihatan nggak? Yang ketiga ada Certificate of Eligibility atau LG atau COE, yang isinya tuh seberapa lama kita tinggal di Jepang dan untuk apa. Kemudian yang keempat ada resident track. Resident track itu dipakai karena musim pandemi ini, jadi surat yang dikeluarkan oleh pihak Jepang dan perusahaan yang akan bertanggung jawab kita selama di Jepang. Jadi intinya seperti mengizinkan gitu loh, surat izin gitu. Yang kelima itu ada hasil swab. Hasil swab yang negatif yang membuktikan kita itu sehat, terbebas dari COVID, mau itu dari dokter maupun rumah sakit. Jadi sistemnya ketika kita swab 72 jam berikutnya itu kita harus dipastikan sudah berangkat ke Jepang, karena jikalau kita melebihi waktu 72 jam itu dianggap tidak valid hasil swabnya. Itu. Oke, kurang lebih seperti itu persyaratan yang wajib kalian siapkan untuk berangkat ke Jepang. Karena setelah semua siap, kalian bisa membeli tiket pesawat pergi ke Jepang. Di sini aku mau berbagi pengalaman selama naik pesawat. Setelah memasuki negara Jepang, itu kalian akan diberikan sebuah kuesioner seperti ini. Nah, kayak gini ya kuesionernya. Jadi nanti pramugari akan memberikan kuesioner yang harus kalian isi. Isinya tuh tentang identitas kalian selama nanti di Jepang, itu siapa yang bertanggung jawab, alamatnya di mana, nomor telepon tanggung jawab, dan apakah kamu sedang sakit atau bagaimana keadaan kesehatan kamu sekarang tuh nanti kalian bisa isi di sini. Karena setelah sampai di bandara, waktu itu aku di Bandara Haneda, Tokyo. Jadi kamu akan dipandu atau mengikuti alur di mana itu semua harus wajib mengikuti. Jadi alur sebelum benar-benar kalian boleh diperizinkan masuk ke Jepang. Kan bakal diisi banyak dikasih seperti ini kertas-kertas alur. Kalau secara singkatnya, ketika nanti datang itu akan dites air liur atau air ludah untuk menguji kita benar-benar sehat, terbebas dari COVID atau tidaknya. Terus yang kedua, kalian bakal masuk ke dalam ruangan yang tempat pemeriksaan dokumen kalian, kelengkapannya untuk masuk ke Jepang tuh benar sudah sesuai apa tidak, apa belum. Kemudian yang ketiga, kalian bakal ditanya mengenai siapa penanggung jawab, siapa yang akan menjemput, karena setelah sampai di Jepang itu tidak boleh menggunakan kendaraan umum, jadi harus ada yang menjemput. Kemudian yang keempat adalah pengambilan dari hasil pemeriksaan air liur kalian. Nah, di situ kalian bakal dikasih surat seperti ini.
setelah itu kami masuk lagi ke ruangan. Jadi alurnya tuh ya sudah tertata sedemikian rupa. Jadi kalian nggak usah bingung, nggak usah takut, karena di sana tuh bener-bener sudah tertata alurnya, dan kalian tuh bakal ngerti, bakal mengikuti dengan keterbatasan yang aku pun sendiri masih seperti itulah. Di sini aku masih N4, jadi ya kosakata aku pun masih terbatas. Tapi dejobu. Di tahap akhir kalian ketika di bandara tuh kalian bakal dapetin Zairyo Kado. Ya, seperti ini. Dan kalian bakal dapat buku panduan ini. Jadi ini tuh kalau di Indonesia ibarat kayak KTP, kartu penduduk. Tapi ini hanya sementara selama kalian tinggal di Jepang itu berapa lama sesuai dengan kontrak kerja maupun yang tertulis dalam persyaratan. Okay. Oh ya teman-teman, aku lupa ngasih tahu, untuk di masa pandemi ini hanya beberapa visa yang boleh diterima ke Jepang. Yang pertama magang kerja, kemudian yang kedua tentang sekolah, dan yang ketiga pemagang kerja maupun yang masih mempunyai kartu penduduk. Ini tuh masih berlaku. Terus sempat pulang ke Indonesia dan tertunda karena COVID, namun sekarang diperbolehkan. Jadi untuk visa liburan itu belum diperbolehkan masuk ke Jepang. Kemudian yang terakhir, setelah kamu dapat ini Zairyo Kado, kamu bebas, kamu boleh masuk ke Jepang. Kemudian kalian dijemput oleh salah satu penanggung jawab perusahaan kalian ataupun siapapun itu yang menjadi penanggung jawab kalian di Jepang, dan kalian kalian masuk Jepang dengan leluasa. Tapi di bagian dokumen itu sudah dijelaskan bahwa ketika masuk ke Jepang kalian akan karantina selama 2 minggu. Karantina itu seperti apa dan bagaimana? Untuk aku sebagai pemagang kerja perawat, aku bakal share keseharian aku di video selanjutnya. Penasaran kan seperti apa karantinanya? Jangan lupa like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Boleh kalian follow juga akun Instagram aku di sini. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga menginspirasi kalian dan bermanfaat untuk kalian. Oke? Video mite kurete hontou ni arigatou gozaimashita. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.